Hai guys, welcome back to Ratri Oktaviani YouTube channel. Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel aku ya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Buat teman-teman yang baru aja mampir, silahkan klik like-nya dan juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini aku mau bikin pie buah mini yang seger banget. Kulitnya yang renyah, buahnya yang segar, dipadukan dengan fla yang creamy banget. Ini enak banget, pokoknya wajib untuk dicobain. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama kita siapkan sebuah wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai kunci biru, lalu ada 50 gram gula halus, dan 300 gram margarin atau boleh pakai mentega. Nah, semua bahan ini akan kita campur hingga nanti teksturnya jadi berpasir, boleh pakai tangan, boleh pakai spatula. Kira-kira kalau sudah berpasir seperti ini, teman-teman bisa menambahkan dengan 2 butir kuning telur, lalu ditambahkan dengan 2 sendok makan air es. Kemudian kita akan uleni dengan tangan sebentar sampai semua adonannya menyatu dan bisa dipulung seperti ini. Kalau sudah, ini akan kita cetak. Nah, di sini sudah aku siapkan cetakan pie dengan ukuran 6 cm yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Ambil 1 buah adonan, untuk adonannya ini aku timbang semua rata 25 gram ya, atau bisa juga dengan 30 gram, disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk cetakannya aku beli di Shopee. Nanti kalau misalnya teman-teman mau samaan, silahkan saja cek link di description box. Nanti akan aku taruh semua link pembeliannya di sana ya. Ketebalannya kira-kira seperti ini, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kalau sudah jadi, lakukan hal yang sama sampai semua cetakan terpenuhi dengan adonan. Nah, untuk satu adonan kulit pie, tadi aku menghasilkan sebanyak 36 pieces kulit pie. Kemudian selanjutnya, bagian dasarnya kita akan tusuk-tusuk menggunakan garpu, supaya nanti ketika dipanggang dia tidak menggelembung ya teman-teman. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang. Kita masukkan loyang yang sudah berisi cetakan pie. Letakkan di rak yang paling bawah, kemudian ini akan kita panggang dengan api yang sedang cenderung kecil selama kurang lebih 35 menit atau disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Nah, setelah 35 menit kita lihat dulu kematangannya. Kalau misalnya belum matang bisa dipanggang lagi sampai nanti warnanya berubah menjadi kecoklatan. Tapi ingat jangan lama-lama karena nanti bisa hangus. Nah, ini pie yang sudah selesai dipanggang kita biarkan dulu sampai suhunya dingin supaya tidak remuk ketika dikeluarkan dari cetakan. Sembari menunggu kulit pie-nya selesai dipanggang, selanjutnya kita akan membuat saus flanya ya. Di sini sudah aku masukkan 100 gram gula pasir, 50 gram tepung maizena, dan 1 sendok teh vanila cair. Selanjutnya aku pakai 500 ml susu UHT full cream. Kemudian semua bahan ini akan kita aduk dulu sampai tercampur rata. Lalu ini akan kita masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk supaya nanti bagian dasarnya tidak hangus. Kita akan masak sampai teksturnya mengental seperti ini. Nah, kira-kira kalau sudah mengental dan mulai meletup-letup, masukkan 1 sendok makan margarin atau mentega, kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau sekiranya sudah tercampur rata dan margarinnya sudah leleh, kemudian bisa kita matikan api kompornya dan terus diaduk sampai uap panasnya hilang.
Setelah selesai dimasak, saus flanya ini akan kita pindahkan ke tempat lain, kemudian ini akan kita tunggu dulu sampai dingin ya. Nah, sembari menunggu dingin, dilapisi bagian atasnya seperti ini dengan menggunakan plastik, supaya nanti tidak membentuk lapisan kering di bagian atas ya. Kembali ke kulit pie-nya, ini kulit pie-nya sudah dingin, bisa kita lepaskan dari cetakan. Seperti ini hasilnya, cantik warnanya, bawahnya juga tidak hangus. Jadi sebaiknya kulit pie jangan dikeluarkan dari cetakan dalam keadaan yang masih panas ya. Soalnya kalau dikeluarkan dalam keadaan yang masih panas, dia masih rentan untuk hancur. Nah, kalau sudah dingin seperti ini, jadi teksturnya bisa kokoh. Teman-teman juga bisa simpan kulit pie-nya di lemari es dengan cara disusun seperti ini dan ditutup ke wadah yang kedap udara. Jadi dia bisa tahan sampai berhari-hari. Kalau mau dipakai tinggal dikeluarkan saja dan diisi dengan fla. Di sini sudah aku siapkan buah-buahan segar, ada anggur, kiwi, dan juga jeruk mandarin kaleng. Teman-teman bisa sesuaikan toppingnya dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya, fla yang sudah dingin aku masukkan ke plastik segitiga supaya mempermudah proses penyemprotan ke kulit pie-nya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, kalau sudah, kita letakkan beberapa potong topping buahnya. Kita susun secara rapi seperti ini supaya nanti tampilannya bisa lebih cantik ya teman-teman. Untuk toppingnya, teman-teman bisa ganti yang lain seperti buah naga, stroberi, mangga, nanas, atau yang lainnya. Pokoknya dipadu-padankan saja supaya nanti tampilannya bisa lebih cantik. Udah deh jadi, ini dia hasilnya. Tapi ini belum begitu sempurna ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan lapisan yang mengkilap di bagian atas. Nah, ini akan kita buat setengah sendok makan agar-agar plain, 1 sendok makan ceper, gula pasir, dan 50 ml air. Kemudian ini akan kita masak. Diaduk dulu sebelum dimasak ya, supaya nanti tidak menggumpal. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk supaya nanti bagian bawahnya tidak hangus. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya dan terus diaduk sampai uap panasnya hilang. Nah, kalau uap panasnya sudah hilang, kemudian ini bisa kita aplikasikan ke atas buah. Boleh pakai sendok, boleh juga pakai kuas seperti ini. Tujuan lapisan agar-agar ini dipakai supaya bagian atasnya bisa mengkilap, lebih menarik di mata, dan tentunya bisa membuat buahnya ini tahan lama. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Resep ini hasilnya cantik banget, pokoknya recommended untuk teman-teman jadikan usaha di rumah. Untuk pengemasan, teman-teman bisa menggunakan mika plastik seperti ini, kemudian di strapless, dan juga untuk menambah nilai jualnya, teman-teman bisa menambahkan stiker seperti ini. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Plastik mika yang sebelumnya ternyata kebesaran, jadi aku pakai ke size yang lebih fit seperti ini, jadi dia tidak ada celah untuk tergoncang ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Masya Allah, cantik banget ya hasilnya. Untuk ide jualan, teman-teman bisa jual pie buah mini ini dengan harga yang variatif mulai dari 3.000, 3.500, atau disesuaikan dengan banyaknya modal dan juga keuntungan yang teman-teman ingin dapatkan. Sekarang waktunya icip-icip, aku cobain dulu ya, bismillah. Rasanya enak banget, serius deh, ini makan satu aja tuh nggak cukup. Benar-benar seenak itu perpaduan dari kulit pie-nya yang renyah, buahnya yang segar, dan juga saus flanya yang creamy banget. Pokoknya ini recommended untuk teman-teman coba di rumah. Bisa jadi ide jualan, sajian bersama keluarga, isian snack box, atau juga sekedar untuk cemilan bersama keluarga di rumah. Dari satu resep kulit pie, satu resep saus flanya bisa menghasilkan sebanyak 36 pieces pie buah mini. Oke, sekian dulu videonya kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye!